Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu kembali bersama saya A.A. Fadli di program Dialektik Channel. Seperti biasa, ada suatu keresahan yang ingin kami sampaikan. Tema kali ini, kami ingin membahas tentang bagaimana cara bisa bertahan di lingkungan pegawai titipan yang mendominasi. Materi kali ini akan disampaikan sahabat saya Mamat Obang, yang berprofesi sebagai praktisi sumber daya manusia. Baik, sebelum ke materi selanjutnya, seperti biasa, saya ingin menghimbau supaya teman-teman bisa mensupport Dialektik Channel dengan cara mensubscribe, like, komentari, dan share ke teman, tetangga, dan keluarga Anda. Saya butuh uang untuk membeli beras dan biaya anak sekolah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke materi. Silahkan Bapak Mamat Obang. Terima kasih Al-Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Salam kenal. Nama saya Mamat Obang. Saya seorang pedagang kecil-kecilan dan seorang praktisi di bidang manajemen sumber daya manusia. Kali ini saya ingin menyampaikan suatu materi tentang bagaimana cara bertahan di lingkungan kerja yang didominasi karyawan titipan. Sebelum melanjutkan ke materi, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dialektik Channel supaya channel ini masih bisa bertahan. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke materi. Apakah Anda seorang pekerja? Dan di sektor apakah Anda bekerja? Pekerja adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Secara umum, pekerja merupakan bagian dari angkatan kerja yang telah mendapatkan pekerjaan dan berkontribusi dalam menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan definisi bekerja adalah melakukan suatu aktivitas, baik fisik maupun mental, yang bertujuan untuk menghasilkan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, bekerja bisa berarti aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan diri sendiri maupun orang lain, serta berkontribusi pada masyarakat. Sama halnya dengan seorang anak yang tidak akan bisa memilih ingin dilahirkan dari keluarga seperti apa dan dari negara mana. Jika Anda adalah seorang pekerja yang lahir dari latar belakang keluarga sederhana, yang tidak mempunyai jejaring hubungan di kantor atau instansi manapun, tidak akan bisa memilih dan tidak mempunyai privilege untuk bisa bekerja di lingkungan kantor yang seperti apa dan bagaimana. Anda hanya bisa mencari informasi, peluang, dan menunggu proses. Itulah perbedaan seorang pekerja tanpa jejaring ordal alias orang dalam dengan pekerja yang mempunyai ordal. Jika Anda merupakan salah satu karyawan murni, tanpa campur tangan adanya ordal alias orang dalam atau biasa disebut karyawan titipan, maka Anda akan banyak disuguhi suatu sistem yang mungkin saja akan membuat Anda terheran-heran. Bisa saja Anda mencoba menerima keadaan atau bahkan sudah tidak tahan. Maka cara bertahan yang realistis dan cerdas adalah dengan memposisikan diri sebagai sumber nilai yang tidak tergantikan tanpa menantang sistem secara frontal. Berikut adalah pendekatan langkah demi langkah di dunia kerja yang dipenuhi karyawan ordal. Pertama, bangun posisi melalui karya, bukan jabatan. Karyawan lain jalur titipan alias ordal boleh saja punya kuasa karena titipan, tapi kamu bisa punya posisi karena kualitas. Misalnya jabatan kamu seorang pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi. Maka, lakukan langkah praktis seperti membuat proyek pustaka kecil, contohnya. Melakukan digitalisasi skripsi atau tugas akhir mahasiswa. Membuat pojok literasi digital, seperti kampanye gemar baca jurnal. Dokumentasikan dalam laporan berkala, kirimkan ke pimpinan, bahkan jika tidak diminta. Tujuannya adalah supaya kamu dikenal sebagai sumber kemajuan, bukan sekadar staf pasif. Kedua, jangan terjebak politik kantor, tapi cukup menjadi seorang pengamat. Lingkungan kerja seperti itu tidak jarang sering memancing emosi dan frustrasi. Kita jangan mudah terprovokasi dan terbawa arus. Berikut beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan.
Contohnya, hindari ikut dalam obrolan yang menyudutkan sistem. Walaupun dalam hati kamu setuju dengan asumsi tersebut, tapi sembunyikan secara diam-diam. Tetaplah waspada dan amati. Siapa saja orang yang berpengaruh, siapa saja orang yang aktif, siapa saja orang yang banyak diam tapi didengar. Gunakan pengamatan ini untuk menentukan kapan dan kepada siapa kamu bisa mengusulkan ide. Yang ketiga, bangun citra tidak mengancam tapi dibutuhkan. Orang titipan atau ordal cenderung defensif kalau merasa Anda lebih cakap dalam pekerjaan. Maka bangunlah kesan bahwa Anda hanya bekerja, bukan bersaing dengan mereka. Contoh sikap yang bisa Anda lakukan. Tawarkan bantuan atau saran teknis dengan porsi secukupnya, bukan malah sering dan mengajak argumen dengan mereka, apalagi melakukan kritik. Posisikan pustakawan sebagai mitra kerja dosen dan mahasiswa, bukan hanya penjaga rak buku. Keempat, kembangkan diri secara diam-diam. Meski di lingkungan kerja Anda sulit untuk bisa rotasi, Anda tetap bisa naik kelas secara personal. Misalnya, Anda bisa mengambil pelatihan secara daring, baik yang gratis ataupun berbayar. Misalnya pelatihan tentang literasi digital, manajemen repositori, preservasi data akademik. Buatlah portofolio digital tentang kegiatan pustaka yang Anda kelola. Bisa dengan cara di Google Site, blog, ataupun PDF yang bertujuan untuk saat ada peluang rotasi atau bahkan peluang karir di tempat lain, Anda sudah mempunyai banyak modal ilmu dan keterampilan, serta jam terbang yang mumpuni. Yang kelima, siapkan plan B. Tapi Anda harus tetap loyal. Apalagi selama Anda masih aktif dan bekerja di lembaga atau instansi tersebut. Bertahan bukan berarti pasrah. Selanjutnya, siapkan opsi lain. Misalnya Anda bekerja paruh waktu di tempat lain, atau melanjutkan studi. Contoh, Anda menjadi freelance seperti menjadi ojek online atau kuliah lagi untuk bisa upgrade skill. Walau begitu, tapi tetap Anda harus bisa menjaga loyalitas selama Anda masih bekerja di sana. Untuk bab penutup, dapat disimpulkan, jika suatu sistem di tempat Anda bekerja tidak bisa dirubah, maka rubahlah posisi kita di dalam sistem itu. Jadilah orang yang tetap dibutuhkan, meski tidak diutamakan. Anda tidak harus jadi bagian dari lingkaran penguasa, tapi Anda cukup menjadi pusat dari kontribusi nyata. Bersabarlah, bersabarlah. Bersabar sampai bekal dan kemampuan Anda semakin cukup dan matang. Baru Anda bisa mengambil keputusan untuk tetap bertahan atau hengkang pergi jauh baik. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Jangan lupa subscribe Dialektik Channel, like, komen, dan juga share ke keluarga, teman, dan tetangga Anda. Saya Mamat Obang, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Afadli. Silahkan Afadli. Nah, terima kasih Dr. Mamat Obang atas pemaparan materi hari ini tentang bagaimana cara seorang pustakawan bisa bertahan di lingkungan kerja yang didominasi pegawai titipan alias ordal. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, bangun posisi melalui karya, bukan jabatan. Kedua, jangan terjebak politik kantor. Ketiga, bangun citra, tidak mengancam tapi dibutuhkan. Keempat, kembangkan diri secara diam-diam. Kelima, siapkan atau jalankan plan B atau rencana lain. Demikian materi hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Dialektik Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aa Fadli, undur diri.